Perkenalkan, nama saya Nidia Amalia, NIM 3120101163, kelas D2.1 Manajemen Perkantoran, Prodi D3 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tema 1, yaitu bab 6, komunikasi perkantoran. Yang pertama, apa sih pengertian komunikasi? Komunikasi dalam organisasi berperan untuk meningkatkan suatu iklim yang terbuka antara pimpinan dan bawahan dan antara pegawai, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kreativitas dan pengawasan diri sendiri antara sesama anggota organisasi. Komunikasi dalam organisasi dapat berupa proses penyampaian informasi dalam pembentukan rencana, instruksi, petunjuk, saran, dan sebagainya dari pihak ke pihak lain dalam sebuah organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses pengiriman atau penyampaian pesan berupa berita atau informasi dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan media tertentu. Dalam usaha untuk mendapatkan saling pengertian. Yang kedua itu ada unsur-unsur komunikasi. Komunikasi merupakan satu kesatuan yang dibentuk dari 5 unsur. Unsur-unsur komunikasi dapat dilihat dari pengertian komunikasi sendiri, yaitu ada pesan, penyampaian pesan, penerima pesan, media. Yang terakhir itu ada respon. Yang pertama itu ada pesan, merupakan ide atau gagasan yang dapat berupa berita atau informasi yang akan disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Komunikasi efektif akan terjadi apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator diterima dengan jelas dan benar oleh komunikan. Pesan dapat disampaikan dalam bentuk instruksi, informasi, perbedaan pendapat, saran atau usul. Di samping itu, pesan dapat disampaikan secara lisan, tulisan, kode, gambar, atau video lain-lain. Yang kedua itu ada penyampaian pesan. Komunikator harus berusaha mengemukakan hal-hal yang terkandung dalam pikiran secara jelas kepada komunikan agar mudah dan cepat dipahami dan ditanggapi pesan tersebut. Yang ketiga itu ada penerima pesan. Komunikan akan menafsirkan pesan yang disampaikan oleh komunikator. Yang keempat itu ada media. Proses pengiriman pesan menggunakan saluran komunikasi yang disebut dengan media komunikasi. Yang terakhir itu ada kelima itu ada respon. Reaksi atau tanggapan yang diberikan oleh komunikan terhadap pesan yang diterimanya. Kemudian yang ketiga itu ada media komunikasi. Media komunikasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu alat yang digunakan untuk mempermudah penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dalam mencapai tujuan tertentu. Komunikasi kantor merupakan media internal dan eksternal. Media internalnya sendiri itu digunakan di lingkungan internal organisasi kantor yang dapat berupa perpustakaan kantin, majalah, dharma wisata, olahraga, dan rapat. Untuk media eksternalnya sendiri itu media yang digunakan di luar lingkungan kantor organisasi. Seperti contohnya itu ada televisi, radio, film pers, video tape, dan lain-lainnya. Untuk media komunikasi sendiri diklasifikasikan ada beberapa aspek. Seperti yang pertama itu ada media komunikasi, cara penggunaannya. Ya, seperti contohnya ada media komunikasi audio, yang berarti itu pendengaran. Seperti contohnya itu ada telepon, intercom, radio, dan tape recorder. Yang selanjutnya itu ada media komunikasi visual. Media komunikasi visual itu yang berarti penglihatan. Seperti contohnya itu ada surat-surat kabar, famili, faksimili, majalah, buku, buletin, dan sejenisnya itu ya. Yang selanjutnya itu ada media komunikasi audio visual.
yang merupakan gabungan dari media audio dan media visual. Media komunikasi audio dan visual itu dapat ditangkap, dilihat, dan didengar atau dipahami melalui pendengaran dan penglihatan. Contohnya itu televisi, film layar lebar, VCD, internet, dan sejenisnya itu. Kemudian ada media komunikasi terhadap sasarannya. Seperti contohnya itu ada media komunikasi umum. Media yang digunakan penyampaian pesan yang ditunjukkan kepada sasaran tunggal, kelompok, atau massa. Contohnya ada telepon, surat, telegram, dan lainnya. Yang terakhir itu ada media komunikasi massa. Digunakan untuk menyampaikan pesan yang hanya ditunjukkan kepada massa. Contohnya ada telepon, radio, dan televisi. Yang ketiga itu ada media komunikasi kegunaan sehari-hari. Contohnya itu ada surat privé yang berarti kepribadian atau personal perorangan. Yang kedua itu ada telepon yang biasanya itu digunakan oleh komunikasi kantor. Yang ketiga itu ada pertemuan, biasanya merupakan media komunikasi yang bersifat bertemu langsung. Tujuannya untuk membentuk saling pengertian antara anggota organisasi, baik dalam hubungan vertikal maupun horizontal. Dan juga ada beberapa komunikasi di atas tadi dapat dijadikan sebagai salah satu sarana untuk melakukan komunikasi. Dan selanjutnya itu ada juga dapat dijelaskan media komunikasi berfungsi. Yang pertama itu ada media sarana hiburan dan pendidikan bagi komunikan. Yang kedua itu ada memotivasi komunikan. Yang ketiga ada membuat pesan lebih menarik. Yang keempat itu ada bagaimana waktu dalam berkomunikasi. Yang kelima itu ada isi dan maksud pesan lebih jelas. Yang keenam ada pesan lebih nyata. Jadi proses komunikasi melewati berbagai tahapan. Tahapan komunikasi merupakan proses komunikasi yang dimulai dari tahap ideasi, encoding, transmitting, penerimaan, decoding, dan tindakan. Itu tadi penjelasan mengenai tema 1, yaitu bab 6 komunikasi perkantoran. Sekian penjelasan singkat saya tentang bab 6 komunikasi kantor. Bila ada tutur kata atau bahasa yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.